Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 11 yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 tentang menghindari perilaku tercela. Dan untuk kali ini perilaku tercela yaitu berjudi. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berjudi adalah merupakan perbuatan tercela dan terlarang, dilarang oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Dan setan hendak menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi khamr dan maisir, minuman keras dan judi itu hanya menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan dengan kedua perbuatan tercela itu, setan akan menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan dari sholat. Kalau sudah berjudi, biasanya menang sekali, terus penasaran ingin menang lagi. Tapi setelah itu kalah, habis semua hartanya, berantem sama keluarganya, berantem sama temannya, bahkan ada yang sampai pinjam utang-utang, ya, utangnya buat bayar, berantem lagi, permusuhan lagi. Pada ayat tersebut terdapat kalimat al-maisir yang berarti mudah. Di maisir artinya makna aslinya mudah. Maksudnya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Hal itu dinamakan judi, atau diambil dari kata al-yasaru yang berarti merampas harta orang lain, harta temannya. Ibnu Abbas mengatakan al-maisir adalah al-qimar. Artinya sama, al-maisir dengan al-qimar artinya sama, yaitu taruhan atau judi. Menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang dilakukan dengan cara tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan al-maisir atau berjudi. Saya ulang lagi, setiap permainan yang dilakukan dengan cara tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan pihak lain dinamakan judi atau maisir. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa berjudi adalah suatu aktivitas atau kegiatan
yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan yang tidak dibenarkan. Bagi yang menang diuntungkan dan bagi yang kalah dirugikan. Kemudian dinyatakan oleh Ibnu Abbas bahwa orang laki-laki di zaman jahiliyah itu kalau berjudi, kalau berjudi dengan laki-laki lain, taruhannya apa? Taruhannya harta dan istri. Siapa yang menang berhak mengambil istri dan harta dari yang kalah. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 219 yang membahas tentang perjudian, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka akan bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, tentang khamr, minuman keras, dan judi. Katakanlah keduanya memang memiliki ismun, mempunyai terdapat dosa besar dan manfaat. Ya, jadi khamr, minum khamr dan judi itu dosa besar. Tapi di sisi lain ada manfaatnya. Ya, karena kalau lagi pusing, stres, minum kemudian hilang dengan apa sih? Lupa dengan yang dipikirkan, kalau dia mabuk nggak sadar. Kemudian maisir juga judi, kalau menang ada manfaatnya. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat sedikit tapi dosanya besar. Kalau sampai mati tidak bertobat, maka siksanya sangat berat dan dahsyat. Menurut Ibnu Qayyim, apabila kita ragu dalam memutuskan perkara, apakah perkara ini haram atau halal, maka ilatnya, ya, lihatlah dari aspek mudarat dan manfaatnya. Kita nggak tahu ini pekerjaan ini atau aktivitas ini haram atau halal, maka lihat manfaat dan mudaratnya. Jika mudaratnya lebih banyak, mustahil Allah memerintahkan atau menghalalkan. Jadi ada mudarat, ada manfaat. Kalau mudaratnya lebih besar, tidak mungkin Allah menghalalkan apalagi memerintahkan. Para ulama tidak hanya memberikan ketentuan hukum terhadap perbuatan judi, akan tetapi menentukan hukuman bagi orang yang berjudi, yang sudah jadi kebiasaan, ya, menjadi pekerjaan sehari-hari, judi. Apa itu hukumnya atau hukumannya? Yang pertama, tidak diterima persaksian orang yang penjudi. Orang yang penjudi bersaksi di pengadilan tidak sah, bersaksi dalam akad nikah tidak sah. Yang kedua, diberikan hukuman fisik berupa pukulan dan dihancurkan alat judinya. Tidak boleh diberi ucapan salam ketika bertemu dengannya. Ucapan assalamualaikum tidak boleh. Ya, karena assalamualaikum itu kan doa untuk keselamatan dia penjudi. Ancamannya sangat mengerikan. Pemain judi mendapatkan laknat dari Allah. Pemain judi secara syariat boleh diusir dari rumah tinggalnya. Ya, kalau rumahnya dipakai judi, ya, pemilik rumahnya boleh diusir. Ini secara hukum Islam. Pemain judi diibaratkan sebagai penyembah berhala karena mereka mementingkan berjudi daripada beribadah. Jadi, sama dengan apa? Maksudnya sama dengan penyembah berhala.
Pemain judi dapat diberikan hukuman menurut hukum yang berlaku untuk memberi pelajaran atau misalnya untuk biar jerak. Pemain judi dapat diambil alih hak penguasaan harta oleh penguasa yang sah untuk menyelamatkan harta dan keluarganya. Jadi kalau ada orang sudah kecanduan judi, ini pemerintah setempat ya kalau tahu boleh menyita hartanya, kemudian menguasainya supaya tidak dihabiskan. Karena kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Kalau sudah penasaran judi itu nanti barang-barang akan habis dijual atau untuk bayar utang kekalahan judinya itu. Pemain judi udah. Betapa besar bahaya perjudian bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Karena itu perjudian membawa akibat buruk bagi pelakunya, antara lain masuk dalam lingkaran setan yang akan merugikan diri dan orang lain, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Ya, bahkan kebanyakan orang yang menjadi judi itu banyak kalahnya. Ya, setelah barangnya habis semua, keluarganya sudah pergi semua, baru dia menyesal sudah tidak punya apa-apa. Menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama, menghilangkan zikir dan ibadah pada Allah. Baru zikir ya. Sholat aja kadang nggak sempat ya, kalau ada judi itu sudah lupa daratan, lupa sembarang ya. Nah, bahkan kadang-kadang yang dolanan aja seperti misalnya keplek, remi atau jadu atau apa ya semacam itulah. Itu kadang-kadang antara mantu dengan mertua, anak dengan orang tua dan bapaknya bisa pisau-pisauan. Memang karakter seperti itu menyebabkan orang lalai kewajiban terhadap diri orang lain dan penciptanya, lupa hak dirinya, kadang sampai enggak makan, sampai lupa makan ya. Tapi enggak tidur semalaman, lupa hak orang lain, hak istri dan anak-anaknya, tetangga-tetangganya, dan hak Allah SWT sebagai Tuhan yang harus diibadahi, dia lupa ibadah. Menjadikan orang malas bekerja ya, karena berharap dia akan menang lagi. Kalau nggak mau bekerja supaya judi terus. Berjudi menjadi sebab untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama. Ya, kalau sudah habis uangnya, hartanya ada yang bisa dijual, bisa dia mencuri, ya, atau membohongi orang, ya. Pinjam tapi tidak ada niat untuk dibayar. Berjudi menjadi sebab untuk melakukan perbuatan, ya, menghancurkan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Anaknya tidak pernah diurusi, sekolahnya, ngajinya. Menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang, ya. Menimbulkan kesedihan dan penyesalan sebab perbuatan judi dapat menghilangkan harta dan harga diri seseorang dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya nggak lama sih, nggak lama, cucu loh, habis semua, dijualin tanahnya, kendaraannya, kadang rumahnya juga dijual. Mengingat betapa besar bahaya perjudian bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya yang integral dari berbagai pihak, antara lain ulama hendaknya senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dalam setiap waktu dan keadaan. Di khotbah, di pengajian, kemungkaran harus masalah harus diingatkan. Nah, kemungkaran. Dan Allah tidak akan mungkin melarang sesuatu
kecuali karena untuk kemaslahatan manusia. Kalau dilanggar pasti akan menimbulkan bahaya. Umara hendaknya dengan tegas dan jelas segera memberantas tempat-tempat perjudian dan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pelaku judi. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi, ya. Jadi untuk membuat mereka cerah, ya, dikucilkan aja oleh masyarakat sekitarnya. Nah, jago-jago dia datang tinggal ngomong, artinya dia kan dia akan mungkin sadar kenapa mereka menjauhi saya. Entah bisa juga sebaliknya. Perekonomian keluarga akan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Ya, kalau mau menghindar dari judi, kumpullah, bersahabat dengan orang-orang baik. Setiap pelaku perjudian harus sadar perbuatan dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah, menerima apa adanya, ya, menerima apa adanya tentang pemberian Allah. Senantiasa beristighfar dan mohon ampunan serta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus pada perjudian. Bagi yang belum, ya, supaya berlindung kepada Allah dari perjudian. Yang sudah kadung mau insaf, segera bertobat dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Kemudian hikmah menghindari perjudian. Orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah maupun sesama manusia. Orang yang tidak judi biasanya tanggung jawabnya ada, walaupun ya misalnya cari kerjaan sudah, tapi dia berusaha ingin bisa memberi nafkah pada keluarga. Perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Orang yang judi biasanya pikiran kembungsung, ya, makan aja nggak tenang, ingin yang judi lagi, apalagi sholat pikir sudah cepat. Kalau belum sholat sudah cepat, ya, nggak sempat pikir dan kalau pergi lagi. Menjadikan orang tekun dan bersemangat untuk terus berusaha sesuai dengan keberanian yang diyakini. Meninggalkan perbuatan berjudi menjadi motivasi untuk mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa. Jadi yang ada udah nyemplung di dunia judi, ya, karena mau, ya, kalau dia mau bertobat, maka tobatnya berhentinya dari judi merupakan motivasi untuk mengamalkan agama dan berbuat untuk nusa dan bangsa. Bangunan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia, menumbuhkan keadaan dan kebahagiaan. Sebab meninggalkan perbuatan judi dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan menjaga harga diri seseorang. Oke, demikian ya pembelajaran kita untuk kali ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, orang yang kita cintai, dijauhkan oleh Allah dari
keinginan untuk berjudi, dan juga dari akhlak-akhlak tercela yang lainnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.